Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti fillah, salah satu yang menjadi perhatian besar kita pada hari-hari ini adalah tersebarnya berita dengan sangat mudah, tanpa cross-check terlebih dahulu. Apakah berita ini benar atau tidak, atau bagaimana dampak berita ini kalau disebarkan. Akhi ukhti fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seorang fasik yang datang membawakan kabar kepadamu, maka teliti terlebih dahulu kabar tersebut, periksa terlebih dahulu kabar tersebut, agar engkau tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohanmu, karena kecerobohan yang engkau lakukan, sehingga nanti kamu bisa menyesal. Akhi ukhti fillah, sesungguhnya membuat berita, mendengarkan berita, menerima berita, menyebarkan berita, semuanya sudah ada aturannya dalam Islam. Sehingga kaum muslimin wajib untuk memperhatikan aturan-aturan ini, aturan-aturan tentang berita ini. Kapan berita itu boleh dibuat, kapan berita itu boleh diterima, kapan berita itu boleh disebar. Jangan sampai karena perbuatan kita, karena berita yang kita sebarkan, sehingga menyulut amarah orang-orang, sehingga bisa menyebabkan pertumpahan darah. Berita yang kita sebarkan bisa memutuskan tali silaturahim, bisa menjatuhkan kehormatan seseorang. Semuanya harus diperhatikan agar kita tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, apalagi kalau berita-berita yang berkenaan dengan keamanan, berkenaan dengan teror, berkenaan dengan kekacauan yang sekarang banyak sekali tersebar. Seorang muslim terlalu gampang menyebar melalui media sosial, terlalu gampang menyebarkan melalui obrolan-obrolan di warung kopi, di pasar, di teras-teras rumah, di kantor, terlalu gampang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mencela perbuatan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bihi." Kalau datang berita tentang rasa aman atau tentang teror, tentang rasa takut, mereka langsung menyebarkan. Allah mencela ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Sekiranya berita itu disampaikan dulu kepada Rasul, dikembalikan kepada Rasul, atau dikembalikan kepada pihak berwenang, kepada ulil amri, maka sungguh orang-orang yang mau mendapatkan berita akan bisa mendapatkan berita dari orang-orang yang bertanggung jawab, dari orang yang tepat, berita resmi. Maka hati-hati wahai saudaraku, Allah mencela perbuatan terlalu gampang menyebarkan berita. Kalaupun berita yang kita dengarkan itu benar, belum tentu bisa langsung disampaikan. Kita timbang dulu, seorang muslim timbang dulu. Ini berita, manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya atau tidak. Jangan sampai mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, atau mudaratnya seimbang dengan manfaatnya. Maka lebih baik kita menahan diri, lebih baik diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyampaikan yang baik saja atau lebih baik diam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau SAW pernah menceritakan mimpinya, yang mana beliau dibawa oleh dua orang sampai ke sungai, satu sungai yang banyak batunya. Kemudian di sungai itu beliau SAW melihat ada seorang yang terlentang di atas batu. Kemudian di atas orang itu ada seseorang yang memegang besi yang bengkok ujungnya, tajam. Orang ini kemudian menggorok mulut orang yang tertidur tadi, kemudian sampai di tengkuknya, kemudian ditarik sampai sobek. Begitu terus dilakukan pada sisi-sisi yang lain dari mulutnya. Sampai Rasulullah SAW bertanya, "Siapa orang ini?"
Maka kedua orang yang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menjawab, orang ini adalah orang yang setiap hari keluar dari rumahnya membawa berita sampai beritanya ke ufuk, tersebar kemana-mana. Ini ancaman saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau berita itu, ya, berita-berita dusta. Berita dusta itu tidak mesti berbeda 100% dengan yang sebenarnya. Ya, bisa saja seseorang menambah-nambah sesuatu, ya, dengan maksud tujuan tertentu. Ya, beritanya benar tapi ditambah-tambahi dengan maksud dan tujuan tertentu. Maka ini juga dusta saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaburat khiyana, sungguh besar pengkhianatan, an tuhadditsa akhaka haditsan, engkau menyampaikan satu berita kepada saudaramu, huwa laka bihi musaddiqun, dia mempercayaimu tentang berita tersebut, wa anta lahu bihi kadhib, padahal engkau dusta dalam menyampaikan berita tersebut. Oleh karenanya saudaraku, mari kita sama-sama menjaga keamanan dengan menahan diri menyebarkan berita. Ya, apakah itu berita-berita bohong, berita hoax, atau berita-berita benar, tapi mampu menimbulkan ketidakstabilan keamanan, mampu menimbulkan pertumpahan darah, mampu menimbulkan perceraian, mampu menimbulkan putusnya tali silaturahmi, atau menumpahkan darah seorang muslim. Semoga Allah menjaga kita, dan kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.